kefakiran esensial. Iya, betul. Kalau memang benar bahwa segala sesuatunya bakal punah, Iya. dan yang kekal adalah Tuhan, itu sebenarnya kefakiran eksistensial juga dong sebenarnya ya. Iya, lebih bahkan kefakiran eksistensial, benar sekali. Artinya kan secara eksistensial makhluk-makhluk ini sebenarnya pada hakikatnya tidak ada ya. Tidak ada, pada hakikatnya tidak ada. Saat tidak diberi keberadaan, maksudnya dinyatakan musnah atau punah itu kayak gimana itu penjelasannya? Nah, kalau misalnya tadi saya melanjutkan yang Bang bilang tadi, itu lebih menarik. Jadi ini bukan cuma kefakiran esensial bahwa secara esensinya aja, tapi yang paling konkret aja lah, eksistensinya. Justru eksistensinya. Oke lah, kita bisa berangkat dari situ. Dengan ayat yang kita gambarkan tadi. Di dalam Al-Quran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kembali kita di dalam kanal Sadra TV. Kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama dengan narasumber pada sesi ini, yaitu Bapak Fakhruddin Mukhtar. Kembali lagi tentang ontologi dalam perspektif Al-Quran tentu saja, tapi kita akan mulai lebih mendalami tentang hubungan alam atau ciptaan tadi itu, makhluk dengan Tuhan atau penciptanya. Pada pembicaraan kita, pada pembahasan kita yang lalu, Bapak Fakhruddin, saya ingat bahwa kita menegaskan mengenai alam sebagai manifestasi Tuhan. Betul. Nah, itu apa namanya? Kita tahu bahwa cerminan Tuhan itu adalah semesta ini. Iya, betul. Nah, apakah dapat kita jelaskan dalam hal keberdampingannya, atau bagaimana kita mendampingkan alam dengan Tuhan itu? Oh ya, betul. Iya, terima kasih Bang Safin. Memang pada akhirnya pertanyaannya adalah, kalau memang tadi digambarkan alam ini sebagai manifestasi Tuhan, cerminan Tuhan, atau tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Safin itu, kadang pada akhirnya nanti orang bingung, lalu bagaimana menyandingkan antara Tuhan dengan alam ini, kemudian pada akhirnya bagaimana? Sebenarnya memang ada beberapa analogi yang menggambarkan tentang itu, dan diantaranya misalnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran misalnya firman Allah dikatakan, alam tara ila rabbika, apakah kamu tidak melihat ketika Tuhanmu, kaifa maddadzillah, bagaimana ia memanjangkan bayang-bayang. Nah, kalau di sini analogi yang digunakan adalah bayang-bayang ini adalah gambaran dari alam itu sendiri. Nah, di sini menggambarkan sebenarnya dua hal, bahwa pada alam dan Tuhan itu memiliki sisi kesamaan, tetapi alam dan Tuhan juga pada aspek lain memiliki sisi perbedaan. Dalam analogi benda dengan bayangannya, kesamaannya itu jelas bahwa yang namanya bayangan pasti mengikuti bendanya. Kalau misalnya itu pohon, maka bayangannya juga pasti bentuknya pohon. Kalau bendanya itu berupa gedung, maka bayangannya juga itu pasti gedung. Dari sinilah kemudian menggambarkan adanya kesamaan antara Tuhan dengan alam sebagai bayangannya. Tetapi pada sisi lain juga dikatakan bahwa dia juga memiliki perbedaan. Artinya bagaimanapun bentuk bayangan ini menyerupai bendanya, kualitas-kualitas yang dimiliki bayangan tidak mungkin sama dengan kualitas bendanya. Kalaupun misalnya di sini ada segelas sirup untuk buka puasa, kemudian ada bayangan gelasnya,
manisnya air dalam sirup itu tidak mungkin dirasakan di bayangan. Iya. Karena pada dasarnya dia hanya menyerupai dalam aspek tertentu, tetapi sangat berbeda dengan aspek yang lain. Sehingga kalaupun mau dikatakan hubungan antara keduanya, bahwa keduanya memang memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan, di mana perbedaan ini sebenarnya bukan yang sifatnya terpisah, melainkan sebenarnya masih terkait dengan esensinya itu sendiri, masih terkait dengan sumbernya itu sendiri. Tadi disebutkan bahwa ada kebersamaan, ada persamaannya. Iya, betul. Gimana kita bisa menjelaskan kebersamaan alam dengan Tuhan? Iya. Nah, dari segi kebersamaan alam dan Tuhan itu konteksnya sebenarnya di situ yang digambarkan Bang, bahwa pertama tadi dari paparan kita, alam dan Tuhan ini bukan kebersamaan dua substansi. Karena pada hakikatnya ya alam ini justru mengikut pada Tuhan. Ya. Ini juga bukan hakikatnya satu substansi yang satu lagi aksiden. Karena juga seperti kita bahas, ini bukan tentang persoalan penyifatan dan semacamnya. Nah, lalu bagaimana pola hubungan mereka sebenarnya? Dalam pola hubungan mereka ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai hubungan kefakiran esensial alam. Jadi kalau misalnya mau dikaitkan dengan salah satu asma Allah, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha mandiri, maka Tuhan itu adalah Al-Qayyum, yang maha mandiri, tidak terikat oleh siapapun, tidak membutuhkan apapun. Sementara alam ini sangat bergantung kepada dia. Jadi alam ini kalau didefinisikan itu Bang, adalah segala sesuatu selain Tuhan. Masiwallah itu adalah alam. Apapun yang selain Tuhan itu adalah alam, dan dia menempel pada Tuhan. Nah, tingkat kemandirian Tuhan, kekekalan Tuhan, misalnya dalam konteks keberadaan kita gambarkan, di dalam Al-Quran dikatakan kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia. Ada yang menarik. Tadi ada pernyataan Pak Fakhrudin mengatakan bahwa ada kefakiran esensial. Iya, betul. Kalau memang benar bahwa segala sesuatunya bakal punah, Iya. dan yang kekal adalah Tuhan. Ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu sebenarnya kefakiran eksistensial juga dong sebenarnya ya. Iya, lebih dari bahkan kefakiran eksistensial, benar sekali. Artinya kan secara eksistensial makhluk-makhluk ini sebenarnya pada hakikatnya tidak ada ya. Tidak ada, pada hakikatnya tidak ada. Tapi karena dia bergantung kepada Tuhan, maka kemudian dia mendapatkan esensi-esensinya yang menempel pada sehingga dia dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, kira-kira. Termasuk konteks eksistensinya tadi, keberadaannya. Ya, betul. Kan? Karena jadi kalau wujudnya itu sendiri juga memang sudah tidak ada esensinya, apa bisa kita hitung? Betul. Tapi yang menarik gini, mungkin bisa kita berikan contohnya ya. Saat alam ini masih diberi keberadaan oleh Tuhan, iya, sehingga eksistensinya itu kemudian bisa kita lihat itu. Iya. Apakah saat tidak diberi keberadaan, maksudnya dinyatakan musnah atau punah itu, itu kayak gimana itu penjelasannya? Betul. Nah, kalau misalnya tadi saya melanjutkan yang Bang bilang tadi, itu lebih menarik. Jadi ini bukan cuma kefakiran esensial bahwa secara esensinya aja, tapi yang paling konkret aja lah eksistensinya. Justru eksistensinya. Oke lah, kita bisa berangkat dari situ. Dengan ayat yang kita gambarkan tadi, kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu itu akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal abadi itu hanya wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia. Nah, di dalam Al-Quran itu sama seperti tadi ada pertemuan minggu lalu yang kita bahas, pada pertemuan sebelumnya kita bahas salah satu ayat yang menggambarkan manifestasi Tuhan, cerminan atau penampakan Tuhan di bumi ini kan adalah Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, cahaya ini sebenarnya
juga simbol dari keberadaan. Dia juga adalah simbol dari wujud. Mullah Sadra mengatakan bahwa cahaya ini sebenarnya sama dengan wujud, hanya berbeda dari segi aspek perspektif saja yang digunakan. Tapi pada prinsipnya ini dua penggambaran yang cukup baik untuk menggambarkan Tuhan. Nah, dalam konteks ini misalnya kita melihat di siang hari itu Bang, semua benda kelihatan terang. Ya. Tetapi terangnya benda ini itu sebenarnya bukan terang yang mereka miliki. Betul. Atau sama seperti kalau kita melihat bulan di malam hari, dia bercahaya. Betul. Kita melihat cahaya bulan itu bukan cahaya yang dia miliki. Iya. Sebab andaikan juga ada orang di bulan melihat ke bumi, dia akan melihat bumi bercahaya, kurang lebih begitu. Nah, ini bukan cahaya yang dimiliki. Cahaya ini mereka miliki ketika matahari terbit. Nah, ketika matahari ini terbit, sepanjang matahari ini terbit, matahari ini adalah simbol dari Tuhan sebagai sumber cahaya, maka sepanjang itu juga mereka terang. Ya. Sepanjang itu juga mereka memiliki eksistensi. Ya. Jadi kalau yang ada ini naik, maka semua mengada. Mereka semua menjadi ada. Betul. Nah, tetapi ketika waktunya sudah habis, matahari mulai terbenam, maka mereka kembali ke sifat aslinya yang memang dari awal tidak punya cahaya. Dia itu pada dasarnya tidak ada. Sehingga gitu itu penggambaran yang paling sederhana bahwa keberadaannya mereka, adanya cahaya yang mereka miliki itu ya karena adanya tadi dengan matahari terbit tadi. Ketika matahari sudah terbenam, dia sudah tidak memiliki itu cahaya lagi. Dan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cahaya Tuhan itu sendiri sajalah yang bertahan. Karena memang cahaya itu ya punya dia. Dan mungkin juga akan mempergilirkan wujud-wujud yang lain mempergilirkan wujud-wujud yang lain. Sementara mereka yang sudah tidak kena cahaya lagi, inilah yang fanta di kullu man alaihi fan. Baik. Kita tadi sudah membahas tentang contoh benda dan bayangannya. Betul. Sudah dengan contoh sumber cahaya dan terangnya itu tadi. Contoh yang kedua. Nah, kayaknya kurang satu contoh lagi nih yang mungkin lebih populer ya. Contoh antara sosok gambar dan cermin betul. Nah, contoh cermin juga ini memang seperti yang Abang bilang tadi itu populer dalam tradisi Islam, baik dalam filsafat Islam maupun dalam mistisisme Islam atau tasawuf atau irfan yang kita kenal sebagai irfan. Nah, ada beberapa memang kelebihan dari analogi cermin yang biasa digambarkan. Pertama bahwa cermin, siapapun yang melihat cermin yang berada di hadapan seseorang, maka orang itu yang melihat ini bisa melihat orang yang ada di hadapan cermin. Betul. Dengan kata lain bahwa gambaran yang ada di cermin, wajah yang ada di cermin itu betul-betul merepresentasikan orang yang menghadap ke dia. Sehingga bukan cuma diri orang yang bercermin, orang-orang sekitar pun kalau melihat cermin, taruhlah misalnya di sini ada cermin, di sini ada saya, meski di sini ada pembatas, orang itu tidak bisa melihat saya, tetapi pada waktu dia melihat ke cermin yang saya hadapi, dia bisa melihat saya, dan gambaran di cermin itu betul-betul menggambarkan saya. Jadi di sini analogi cermin itu cukup bagus untuk menggambarkan bahwa memang dia dalam hal ini alam itu menggambarkan Tuhan atau sebagai cerminan Tuhan. Kualitas kedua contohnya dari cermin ini adalah perlu diketahui sekalipun memang di dalam cermin itu ada gambaran, tetapi gambaran itu tidak benar-benar berada dalam cermin. Dia itu bukan kayak ruangan yang kalau kita melihat orang terus ada di dalam ruangan, kemudian kita masuk betul-betul ada orang dalam ruangan. Betul. Cermin tidak begitu. Betul. Cermin itu dia hanya merefleksikan gambaran yang ada di hadapannya, sehingga sosok itu tidak benar-benar dalam cermin. Nah, dia itu berada di luar cermin. Betul. Nah, demikian juga sekalipun kita mengatakan bahwa alam ini adalah gambaran Tuhan,
atau penampakan alam itu, penampakan Tuhan itu ada di dalam alam, bukan berarti alam ini itu adalah Tuhan sendiri, ya, betul, ya. Ini yang paling banyak disalahpahami. Iya, betul sekali. Ini seolah-olah kalau kita sudah membahas itu lalu dianggap kita menyamakan alam dengan Tuhan. Ya, enggak, bukan. Sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan tadi itu ya, kita kembali lagi, bahkan wujudnya saja itu tidak ada. Wujudnya saja tidak ada. Kita justru mengatakan bahwa ini alam ini tidak ada, jauh lebih buruk, lebih parah. Sangat tidak. Nah, yang sangat lebih. Ya. Nah, yang terakhir juga ada ketiga itu. Yang terakhir ini menarik. Yang terakhir ini adalah gambaran yang kita lihat, yang kita tangkap itu sangat bergantung pada kualitas cermin. Oke, betul. Kalau cerminnya itu jernih, bersih, itu akan berbeda dengan cermin yang kotor. Betul. Kalau cerminnya itu datar, normal, itu akan berbeda dengan cermin yang cekung, cembung gitu lah. Betul. Itu menghasilkan gambaran. Artinya apa? Bahwa sangat mungkin juga orang akan menangkap bayangan, gambaran, refleksi yang berbeda pada waktu dia berusaha untuk mencari manifestasi-manifestasi Tuhan dalam alam. Kenapa? Karena itu pada akhirnya kembali ke kualitas masing-masing. Pada akhirnya akan kembali ke kualitas masing-masing. Siap. Nah, ini yang terakhir, Pak Fahrudin. Menarik sekali. Jadi kualitas cermin sangat menentukan bayangan yang terdapat di dalam. Iya, betul. Ada yang mungkin orang yang bercermin itu kelihatan wajahnya kelihatan besar, itu karena cerminnya cembung, ya kan? Cembung, betul. Sebaliknya kalau cekung. Nah, kita ingin coba melihat, jadi faktor-faktor apa saja sebetulnya yang di dalam kehidupan ini yang dapat kita ibaratkan sebagai kualitas cermin itu. Iya. Sehingga ada perbedaan-perbedaan tadi. Sehingga nanti muncul perbedaan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang ada setidaknya dua faktor itu, Bang, yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan cermin tadi, sehingga melahirkan perbedaan-perbedaan penampakan yang diperoleh tadi. Yang pertama itu dari segi kapasitas alam yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa ketika kita mengatakan bahwa alam ini adalah manifestasi Tuhan, ini bukan hanya dalam konteks kepenciptaan, bukan hanya konteks pengetahuan, sehingga bukan hanya tentang dua hal itu, bukan tentang hanya pengaturan, maksud saya. Tetapi juga ada kualitas-kualitas Tuhan lainnya. Misalnya kualitas yang maha pengasih. Sifat yang maha pengasih ini misalnya bisa kita lihat bagaimana makhluk sebuas apapun ternyata dia menyayangi anaknya. Ini adalah refleksi cerminan bagaimana Tuhan yang maha pengasih itu ada, dan cerminnya adalah pada hewan-hewan yang menyayangi makhluk anaknya ini, apalagi manusia makhluk misalnya. Kedua, misalnya sifat Tuhan asmanya yang maha kokoh. Ini misalnya tersimbol pada gunung yang terpancang kuat sebagai paku buminya di suatu tempat. Atau misalnya yang maha tahu. Yang maha tahu ini misalnya terrefleksi pada diri manusia yang penuh dengan rasa penasaran, ingin mengetahui sehingga dia bisa melahirkan pengetahuan, peradaban berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Artinya memang karena ada sejak awal perbedaan-perbedaan kualitas di alam ini yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan refleksi yang mereka peroleh. Yang kedua, ini adalah karena memang ada perbedaan pengetahuan manusia untuk mencerap itu. Perbedaan tingkat pengetahuan orang yang banyak berefleksi, banyak merenung dengan orang yang mengabaikan, atau orang yang sama-sama merenung tapi satu berusaha menyelami dari firman-firman Tuhan, sementara yang lain tidak tertarik untuk itu tentu hasilnya juga tidak akan sama, sehingga hasilnya itu pada akhirnya berbeda. Wujud yang kita saksikan itu sebetulnya adalah cerminan dari maha wujud yang menjadi sumber dari wujud itu sendiri. Betul. Sehingga tentu saja tidak bisa kita mengatakan bahwa dengan persamaan itu lalu ada multiplifikasi dari wujud itu, kemudian kita mengatakan ya berarti yang wujud itu tadi banyak. Iya, satu kemudian menciptakan yang
banyak itu. Betul. Kita bisa lihat cerminannya di berbagai sudut. Betul. Ya. Tapi sudut-sudut yang kita lihat itu bukan yang berdiri sendiri dan satu wujud mandiri kan. Betul. Dia pada akhirnya nanti akan hilang. Iya. Ya kan? Dan yang kekal adalah wujud Tuhan. Wujud Tuhan. Betul. Itu ontologi terpenting ya. Iya, betul. Pemirsa sekalian, sayang sekali seperti perbincangan kita sebelumnya sangat menarik dan kita tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Bang Fahrudin untuk menyampaikan simpulan ringkas. Wah, justru apa yang disampaikan oleh Bang Samin tadi itu sudah sangat bagus menyimpulkan. Oke. Saya pikir itu sudah kesimpulan kita pada diskusi hari ini. Oke, baik pemirsa sekalian, kanal Sadra TV akan kembali pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.